Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjelaskan manajemen pemasaran materi produk sampo. Perkenalkan, nama saya Zainal Arifin, NIM 2010411259. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hikam, NIM 2010411212. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nur Fahrizi, NIM 2010411214. Nama saya Rocky Adiansa, NIM 2010411210. NIM 2010411248. Traditional physical process sequence. Make the product. Yang pertama, desain produk adalah proses mendesain barang dengan kegunaan yang baik tanpa menghilangkan nilai estetik dari suatu produk. Yang kedua, make adalah kegiatan suatu produsen atau perusahaan melalui proses produksi untuk menghasilkan barang. Yang ketiga, procurement adalah proses keseluruhan untuk pengadaan atau pengembalian barang dan sering disebut sebagai brosur to pay. Sell the product. Yang pertama, price adalah nilai suatu barang atau jasa yang diukur dengan jumlah uang. Yang kedua, sell mengacu pada proses melikuidasi aset dengan imbalan uang tunai. Yang ketiga, advertising adalah sebuah iklan yang dibuat oleh perusahaan untuk menarik pelanggan. Yang keempat, distribusi adalah kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Yang kelima, service adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik dan menyediakan keputusan pelanggan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, post the customer segmentation adalah proses untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan karakteristik tertentu. Kedua, market selection adalah proses memutuskan pasar mana yang akan diinvestasikan dan dikejar. Ketiga, pole positioning atau nilai manfaat produk atau layanan merupakan acuan pada pernyataan bisnis atau pemasaran yang digunakan pelaku usaha untuk memberikan alasan atau meringkas alasan mengapa konsumen harus membeli produk atau menggunakan pelayanan jasa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu profit the value. Yang pertama, product development adalah segala tahap yang bertujuan mengembangkan produk dari sebuah konsep atau ide melalui market research dan sebagainya. Yang kedua yaitu service development adalah proses end-to-end dalam mengembangkan dan meluncurkan layanan baru untuk dijual kepada pelanggan. Yang ketiga yaitu pricing adalah tindakan untuk menetapkan nilai suatu produk atau layanan. Yang keempat, sourcing making adalah proses di mana perusahaan memperoleh komponen bahan baku produk, pelayanan atau sumber daya lainnya dari sumber untuk melaksanakan operasi mereka. Yang kelima, distribusi servicing adalah
urutan perusahaan yang terlihat dalam memindahkan pelayanan dari produsen ke konsumen. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya, komunikasi the value. Yang pertama, Salesforce adalah sebuah grup atau pegawai di perusahaan yang bertanggung jawab dalam melakukan penjualan produk atau servis, terutama dengan mengunjungi atau menelpon pelanggan dan calon pelanggan. Yang kedua, sales promotion. Penjualan adalah salah satu tips marketing yang biasanya digunakan untuk memperkenalkan produk baru, menghasilkan produk lama, dan tentu saja menaikkan angka penjualan. Yang ketiga, advertising adalah sebuah bentuk pesan promosi benda seperti barang, jasa, produk jadi, dan ide yang disampaikan melalui media dengan biaya sponsor dan ditunjukkan kepada sebagian besar masyarakat. Selanjutnya, promo produk sampo. Sampo adalah sejenis cairan seperti sabun yang berfungsi untuk meningkatkan tegangan permukaan kulit atau umumnya kulit kepala sehingga dapat meluruhkan kotoran atau membersihkan. Pemasaran produk sampo melalui berbagai macam media, melalui iklan di televisi, iklan di koran, majalah, dan poster. Dapat juga dilakukan promosi melalui mulut ke mulut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan. Selanjutnya jenis pasar. Pemasaran yang dilakukan oleh produk sampo termasuk ke dalam persaingan sempurna. Karena ada 3 hal. Yang pertama, jumlah pembeli dan penjual banyak. Yang kedua, barang yang diperjualbelikan bersifat homogen. Yang ketiga, sumber produksi bebas bergerak. Selanjutnya, saluran distribusi dari produk sampo. Saluran distribusi dipengaruhi pihak produsen dan konsumen. Terdapat perantara pemasaran yaitu oleh wholesaler atau distributor atau agen, pembeli retailer, dan juga retailer yang mengejarkan produk kepada konsumen akhir. Customer segmentation dari produk sampo. Customer segmentation sampo dikategorikan menjadi 2 bagian. Terdapat sampo untuk bayi dan dewasa. Contoh sampo yang khusus untuk bayi adalah Swiftsal, dan contoh sampo untuk dewasa adalah Head and Shoulders. Yang terakhir, price. Harga sampo itu bermacam-macam, tergantung dari jenisnya. Misalnya, harga untuk 1 saset sampo Rp500, dan untuk 1 botol sampo sekitar Rp10.000 atau mungkin bisa mencapai Rp20.000. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.